Gue selama ini lu ngomong sedekah aja gue nggak percaya. Apalagi lu ngomong kayak gini. Emang lu nggak pantas gue percaya. Jadi yang gue percaya adalah mereka yang melaporkan lu ke Polda Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya brother? Sehat? Alhamdulillah. Berjumpa kembali di channel ini, Fahri Paris. Kali ini saya masih ingin bicara tentang sosok Yusuf Mansur, atau kita singkat sajalah namanya, si Yusman. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, saya tentu cukup senang ketika melihat rupanya video-video yang selalu kami hadirkan, khususnya video yang menyoal tentang kasus-kasus penipuan berkedok sedekah yang dilakukan oleh Yusman atau Yusuf Mansur ini rupanya mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Salah satu video yang saya buat dan saya upload di channel ini telah ditonton lebih dari 500 juta penduduk bumi. Wow, lumayan besar. 500 juta lebih telah ditonton oleh penduduk bumi. Dukungan besar didapat dari para penonton atau netizen. Ini terlihat pada kolom komentar yang memiliki suara komentar yang hampir seirama dengan narasi video yang saya buat, dan tentu saja mengecam segala tindakan pengumpulan sedekah ala Yusuf Mansur dan penipuan Yusuf Mansur lainnya berkedok investasi tabungan tanah dan investasi batu bara. Namun di balik dukungan itu rupanya ada juga tuh terlihat 1, 2, 3 komentar netizen yang mencoba mempertanyakan sikap saya dalam membuat narasi video yang selalu menyudutkan Yusuf Mansur. Dan kadang dengan nyata justru netizen yang 1, 2 ini terkesan tidak mau pada posisi menyalahkan kasus-kasus yang dilakukan Yusuf Mansur. Tapi saya paham sajalah, karena dugaan saya hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mereka-mereka yang selalu sinis dengan video yang saya upload di channel ini adalah kemungkinannya adalah mereka yang memang dari dulu merasa iri hati ketika melihat channel Fahri Paris ini berkembang sedikit demi sedikit. Mereka yang dulu hanya mampu merendahkan saya dengan mengatakan saya ini tidak layaklah, tidak pantaslah buat channel YouTube. Mereka hanya mampu merendahkan saya pribadi tanpa mau melihat kelemahan diri sendiri. Ibarat pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di hidung, di ujung hidung sendiri tidak kelihatan. Hanya mampu selalu merendahkan saya. Tapi buat video sendiri di YouTube hanya diminati beberapa ekor lalat saja. Kemungkinan kedua yang memberi komentar miring dari video-video tentang Yusuf Mansur yang selalu saya buat dan upload ke channel ini adalah kemungkinannya yang bersangkutan adalah orang-orang yang ikut serta menikmati hasil penipuan berkedok sedekah ala Yusuf Mansur ini. Bahkan ada yang bertanya, kenapa channel ini, channel Fahri Paris ini tetap saja mengumbar aib-aib Yusuf Mansur? Bukankah ini ghibah namanya Pak Ustaz? Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, inilah yang harus saya klarifikasi, beri jawabannya. Bahwa kenapa saya atau Fahri Paris mencoba mengikuti jalan channel yang mungkin sudah duluan memulainya, seperti misalnya channel YouTube Arah Kebenaran dan beberapa channel yang lainnya yang selalu membuat konten video bernarasi membongkar kejahatan-kejahatan Yusuf Mansur. Bukankah ini ghibah namanya Pak Ustaz? Bukankah ini ghibah? Dan ghibah itu adalah perbuatan haram ketika kita melakukannya. Disinilah saya harus klarifikasi. Saya mau kasih jawaban. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, jadi saya akan mengawalinya dengan mendefinisikan dulu tentang ghibah. Ini kita harus seirama atau satu pemahaman tentang ghibah itu. Jadi apa itu ghibah? Nah, kalau menjawab definisi ghibah
maka saya akan menjawabnya sesuai apa yang didefinisikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat dan Nabi sendiri yang menjawabnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna mal ghibah?" Hai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat Nabi yang ditanya ketika itu semuanya terdiam. Tidak ada yang menjawab karena memang di antara mereka nggak ada yang tahu apa itu ghibah. Lalu Rasulullah menjawab sendiri pertanyaannya dengan mengatakan bahwa ghibah itu artinya zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Dan peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang dosa ghibah juga termaktub di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Saya mungkin dalam video ini hanya akan membacakan ayatnya saja. Nanti Anda sendiri yang bisa mencari penjelasannya lebih rinci ya pada Om Google, supaya video kita ini tidak terlalu panjang durasinya. Apa peringatan Allah tentang bahaya ghibah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanna ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmin akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Intinya kandungan pada ayat ini mengecam keras bagi para pelaku ghibah dan menyamakan mereka seolah-olah mereka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Oke? Paham definisi ghibah? Sampai di sini kita paham ya tentang definisi dan dasar hukum pelarangan berbuat ghibah. Namun sahabat Fahri, ternyata ada ghibah yang justru diperbolehkan secara syar'i. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Satu di antaranya adalah ketika kita membicarakan, menyebarkan atau mengingatkan kezaliman seseorang kepada kaum muslimin atau masyarakat banyak tentang kezaliman atau perbuatan maksiat seseorang agar yang bersangkutan atau pelaku kezaliman itu berhenti melakukan kezalimannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi ini, jadi ghibah masih diperbolehkan jika ketika kita melihat ada maslahat dan ada kebutuhan di sana. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, tentu kita juga sadar dan merasa bahwa kita ini manusia, tidak ada luput dari bersih dan kehilafan masa lalu. Tapi yang membuat kita geram dan marah adalah ketika Yusuf Mansur masih saja berkelit, tak mau mengakui atas hak-hak orang yang telah ia ambil dengan cara yang batil. Bahkan terlihat masih sok-sok kaya, tak mau introspeksi diri, dan selalu saja mencari panggung, ruang, agar bisa lagi mempengaruhi orang banyak. Ini kan sangat berbahaya tentu saja ketika sosok seperti Yusuf Mansur ini diberi lagi panggung. Kita tidak mau ada lagi korban-korban baru karena kita tahu korban Yusuf Mansur atau yang merasa ditipu Yusuf Mansur ini adalah kebanyakan para jamaah yang buta hukum. Katakanlah para TKW, tenaga kerja wanita, yang tentu saja mayoritas dari mereka adalah pendatang dari kampung. Tipu-tipuan prestasi batubara ala Yusuf Mansur, tabung tanah, semuanya adalah kedok semata agar bisa menghimpun dana jamaah sebesar-besarnya. Kalaulah hari ini Yusuf Mansur mau mengakui kesalahannya dan berniat atau bertekad mau mengembalikan hak orang, utamanya para wanita-wanita tua, para korban PHK yang uang pesangonnya diembat juga oleh si Yusman ini, maka kami juga diam, saya juga diam. Tapi kan Yusuf Mansur justru selalu tampil sok-sok kaya, tampil pakai mobil mewah yang justru diduga segala kemewahannya itu bersumber dari uang hasil tipu-tipu, bersumber dari uang sedekah dan uang investasi jamaah yang disalahgunakan si Yusuf Mansur ini. Ini yang membuat saya tidak bisa tinggal diam.
Sebagai anak bangsa, sungguh saya tidak rela jika melihat ada lagi emak-emak yang meraung-raung, menangis minta uangnya dikembalikan. Apakah Yusuf Mansur sudah betul-betul kehilangan urat malu dan tega sehingga tidak sadar bahwa uang itu akan dipakai untuk mungkin biaya sekolah anak dari ibu itu, biaya perawatan rumah sakit si anak dari ibu itu? Tentu kita semua menangis kita melihat para TKW tenaga kerja wanita yang berjuang bersimbah keringat jauh dari keluarga di tanah air, tinggalkan suami, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga tercinta, tetapi juga menjadi korban dari Yusuf Mansur. Dan paling penting, saya ini paling tidak suka jika agamaku Islam selalu dijual ayat-ayatnya demi dalih sedekah hanya untuk memperkaya diri Yusuf Mansur dan keluarganya. Jadi jawaban saya, kenapa Fahri Faris selalu hadir dengan video bernarasi membongkar kebusukan Yusman Yusuf Mansur ini? Karena lagi-lagi kita tidak ingin ada korban-korban baru penipuan Yusuf Mansur berkedok sedekah. Tentu kita sadar bahwa betul kita ini manusia tidak ada luput dari kehilafan masa lalu. Karenanya di sisa usia ini kita harusnya hari-hari kita harus kita isi dengan mengukir kebaikan demi kebaikan dan mencoba untuk selalu menghentikan kezaliman seseorang pada orang lain. Dasar kita adalah atau semangat kita sehingga kita tidak boleh diam membiarkan kezaliman demi kezaliman diperbuat oleh Yusuf Mansur ini adalah man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ketika engkau tahu, engkau paham sebuah kezaliman, sebuah kemaksiatan, engkau melihatnya di depan matamu, maka engkau harus merubahnya dengan biyadihi, dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Tidak mampu fabilisani, dengan lisanmu. Tidak mampu fabiqalbihi, dengan doamu, dengan hatimu. Tapi ingat, itu adalah wadzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Fahri Faris hanya bisa merubahnya dengan lisan, dengan narasi. Fahri Faris punya ruang untuk berikhtiar dengan melakukan penyadaran komunal lewat video. Dan ini bentuk ikhtiar paling nyata. Saya tidak mungkin lagi-lagi tinggal diam berada pada posisi wait and see, berada posisi melihat, mendengar, menunggu, dan membiarkan terus Yusman ini punya panggung untuk mempengaruhi lagi orang lain untuk menjadi korban-korban barunya. Dan saya kira inilah jawaban saya, jawaban Fahri Faris, bahwa bergibah menyebarkan tentang kezaliman penipuan Yusman ini kepada masyarakat Indonesia, hukumnya wajib kita lakukan sebagai bentuk perjuangan kita dalam menyelamatkan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan sebangsa setanah air dengan kita dari segala bentuk-bentuk penipuan berkedok agama. Jadi Anda yang telah menonton video ini, tugas kita sekarang, sebarlah video ini, sharelah sebanyak-banyaknya di media sosial kita. Tugas kita adalah ikut serta menyelamatkan saudara kita, orang-orang di sekitar kita, agar tidak menjadi korban-korban baru dari Yusman. Dengan menyebar video ini, kita telah ikut serta berikhtiar berbuat untuk menyelamatkan Indonesia dari penipu-penipu berbaju malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.